Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Story Creepy. Malam ini, gue bakal bawain kisah nyata dari seorang pegawai hotel di Jakarta Pusat. Sebut saja namanya Dian. Cerita lengkapnya pertama kali dituturkan di channel Lonceng Misteri bersama Bang Gilang Aditya. Link sumber aslinya akan dicantumkan di deskripsi sebagai bentuk penghargaan pada kreator dan narasumber. Sekarang, matikan lampu, pasang headset, karena ini adalah kisah pegawai hotel dikerjai penghuni tak kasat mata. Nama gue Dian. Gue udah kerja sebagai front office di sebuah hotel daerah Jakarta Pusat kurang lebih 3 tahun. Hotel ini kelihatannya biasa aja dari luar. Lobi terang, staf ramah, tamu datang dan pergi. Tapi di balik itu semua, banyak hal yang gak bakal kelihatan sama orang biasa yang cuma nginep semalam 2 malam. Gue mulai curiga kalau hotel ini gak beres sejak awal-awal kerja. Sekitar tahun 2020, pas masa Covid. Hotel lagi sepi, tamu dikit, dan di saat sepi itulah yang gak kelihatan mulai berani nunjukin diri. Lift yang turun, tapi sebenarnya gak pernah bergerak. Malam itu sekitar jam 7, ada laporan dari housekeeping. Satu kamar bermasalah, ada bau rokok dan sedikit kerusakan. Di hotel gue, semua kamar non-smoking. Jadi kalau ada tamu ngerokok, dendanya double. Gue naik ke kamar bareng satu teman. Selesai cek, kita balik lagi ke lift di lantai ketiga. Gue pencet tombol menuju lobi. Lampu indikator di atas lift nunjukin panah turun. 3, 2, lobi. Badan gue juga kerasa jelas. Liftnya bener-bener bergerak turun. Ada bunyi ting khas lift mau kebuka. Begitu pintu kebuka, gue udah siap melangkah keluar. Tapi pas gue lihat angka di depan pintu, gue langsung berhenti. Ke 302, lantai ketiga. Masih di lantai ketiga. Gue nengok ke temen gue, dia juga kelihatan bingung. Lu tadi ngerasa nggak? Liftnya turun kan? Iya, jelas turun. Tapi kenapa kita masih di 302? Gue langsung mundur pelan-pelan. Dalam hati, cuma kepikiran satu. Jangan-jangan ini bukan lift yang biasa. Kita nggak pencet tombol apa-apa lagi. Tapi pintu lift nggak mau nutup. Biasanya, kalau sensor nggak kena apa-apa, pintu akan nutup sendiri beberapa detik. Ini nggak, dia kebuka terus. Lama, sekitar 10 menit. Gue dan temen gue akhirnya baca-baca doa. Baru setelah 2 menit, pintu pelan-pelan nutup sendiri. Dan liftnya jalan ke bawah tanpa kita pencet apapun. Sampai lobi, pintu kebuka. Ada ibu-ibu tamu yang lagi nunggu. Mas, udah dicek kamarnya? Udah bu, udah beres. Gue masih penasaran. Begitu tamu pergi, gue dan temen gue langsung masuk ke ruang CCTV. Gue minta diputar rekaman saat kami ada di dalam lift. Dan yang gue lihat di layar CCTV bikin bulu kuduk gue berdiri. Di rekaman itu, indikator lift nggak pernah bergerak dari angka ketiga. Nggak pernah turun. Nggak pernah ke lobi. Yang kelihatan cuma gue sama temen gue berdiri di dalam lift, mondar-mandir, lihat ke indikator, lalu melongok keluar. Di lantai ketiga, selama 20-30 menit, lift itu nggak kemana-mana. Tapi yang gue rasakan barusan, jelas banget kami turun ke bawah. Seolah-olah ada sesuatu yang lagi mainin persepsi kami di dalam lift itu. Telepon dari kamar kosong. Besoknya, giliran temen gue, Bang Guntur, yang jaga front office. Sekitar jam 7 malam, telepon resepsionis bunyi. Dia angkat sambil lihat monitor ekstensi. Nomornya ke 503. Selamat malam. Ada yang bisa dibantu? Di ujung sana ada suara, tapi cuma gumaman. Nggak jelas. Begitu dia tanya lagi, telepon langsung mati. Bang Guntur cek sistem. Di data komputer, kamar 503 statusnya kosong. Warna indikator hijau artinya
Tidak ada tamu. Dia panggil gue dan satu teknisi. Coba cek ya. Ke 503, takutnya ada tamu yang sudah check-in, tapi gue kelupaan input. Naiklah kita ke lantai kelima. Sesuai SOP, gue ketuk pintu 3 kali. Tidak ada jawaban. Gue tunggu beberapa menit. Masih sepi. Akhirnya, gue buka dengan master key. Kamar kosong, gelap, rapih, nggak ada tanda-tanda pernah ditempati hari itu. Temen gue mulai nyari-nyari. Takutnya ada orang ngumpet buat ngerjain kita. Dia buka lemari, cek kamar mandi, sampai akhirnya dia buka gorden. Bang, sini deh. Nada suaranya berubah. Gue jalan pelan ke arah jendela. Di luar jendela, di ketinggian lantai 5, nggak ada balkon, nggak ada pijakan apa-apa. Di bawahnya cuma tembok dan ruang antar bangunan. Tapi tepat di depan kaca, mengambang ada sosok perempuan. Kain putih panjang, rambut hitam terurai, wajahnya rusak. Satu matanya menonjol, satu lagi seperti tenggelam. Bajunya lusuh, bercak-bercak seperti darah. Kami sama-sama lihat jelas, bukan bayangan, bukan ilusi. Temen gue spontan lari ke pintu. Gue mau nutup pintu juga, tapi pintunya seperti tertahan. Waktu gue lihat ke bawah, di sela-sela daun pintu ada yari-yari hitam masuk. Kukunya panjang, menahan pintu supaya tetap terbuka. Gue tarik sekuat tenaga sambil baca-baca doa. Baru setelah itu, pintu bisa ketutup. Dan gue kabur lewat tangga darurat. Naik lift, gue nggak segoblok itu. Cukup sekali gue diputerin sama lift tadi malam. Suara langkah dan suara wanita tanpa wujud. Sejak kejadian itu, gue makin sensitif. Suatu malam, sekitar jam 2, gue lagi sendirian di front office. Tiba-tiba dari tangga darurat, terdengar suara langkah kaki. Tok, 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 turun pelan-pelan. Tapi nggak pernah sampai lantai dasar. Gue cek CCTV. Koridor lantai 2, 3, 4, 5. Kosong semua. Gue naikin kepala sedikit. Suara langkah itu masih ada. Tapi di layar CCTV nggak ada siapa-siapa. Positive thinking. Mungkin ada tamu lewat spot yang tidak terjangkau kamera. Sampai kemudian ada suara lain. Mas, Suara wanita pelan tapi jelas, seperti memanggil dari arah tangga. Gue jawab, Iya mbak, di mana? saya di sini, Mas. gue mulai merinding. Tapi rasa penasaran memaksa gue jalan ke tangga darurat. Tangga kosong. Gue naik beberapa anak tangga, terus tanya lagi. Mbak, di mana? Di sini, Mas. Di atas. Gue naik lagi, sampai perbatasan lantai 2. Sunyi, nggak ada siapa-siapa. Mbaknya, di mana? Nah, di bawah mas, suara itu pindah, kayak main-main sama gue. Gue berhenti, dada mulai sesak. Akhirnya, gue balik ke meja resepsionis dan ngomong lantang. Mbak, saya kerja. Saya nggak ganggu. Tolong, jangan ganggu saya. Kita masing-masing aja. Yang gue dapat cuma balasan tawa pelan, lalu hilang. Malam itu, gue duduk di kursi depan sampai azan subuh. Gue gak berani lagi masuk ruang belakang sendirian. Bayangan hitam yang menarik rambut. Yang diganggu bukan cuma gue. Temen gue, Rian, bagian housekeeping, sering bersih-bersih dari lantai 5 turun ke bawah. Suatu malam, dia cerita, waktu lagi nyapu di lantai 4, dia merasa seperti ada yang ngelihatin dari belakang. Dia nengok, gak ada siapa-siapa. Tapi di tembok putih koridor, dia lihat bayangan tinggi besar, berdiri di belakangnya. Bayangan Rian sendiri juga kelihatan, tapi di sampingnya ada bayangan lain,
lebih besar, lebih gelap. Dia berpikir mungkin halusinasi, kecapekan. Sampai kemudian, waktu dia lagi nyapu dekat lift, dia ngerasa rambutnya ditarik keras dari belakang. Saking kencangnya, kepala dia sampai ketarik ke belakang. Dia teriak dan langsung lari ke bawah. Besoknya, kita cek rekaman CCTV bareng-bareng. Dan yang terekam memang cuma Rian sendirian di koridor. Tapi beberapa detik sebelum rambutnya ketarik, ada bayangan hitam melintas di dinding. Dari tangga menuju depan lift. Lalu tangan bayangan itu seperti menggenggam sesuatu di udara. Dan tepat saat itu, kepala Rian tersentak ke belakang. Padahal di mata telanjang gak ada apa-apa. Penghuni kamar mandi dan tukang bor yang sudah mati. Gangguan paling bikin pusing biasanya datang dari tamu. Bukan karena mereka rewel, tapi karena mereka ngeluh soal sesuatu yang enggak kelihatan. Suatu malam, tamu di kamar 307 nelpon. "Mas, di kamar mandi kayaknya ada orang kerja ya? Kayak ada suara ngebor dari tadi." Padahal jam sudah lewat tengah malam. Dan gak ada satupun teknisi yang kerja. Gue suruh Rian cek. Dia datang ke kamar tamu. Dengarkan baik-baik. Bener, ada suara kayak bor listrik, tapi semua pipa, shower, dan peralatan baik-baik aja. Rian lapor ke gue. Akhirnya gue naik sendiri. Di kamar mandi, suara itu masih jelas. Gue berdiri di atas kloset buat bisa ngintip lewat ventilasi kecil di bagian atas dinding yang mengarah ke ruangan kosong di samping. Begitu gue ngelongok, gue lihat sebuah topi proyek. Di bawah topi itu ada sosok laki-laki pakai rompi konstruksi, lagi jongkok, megang mesin bor, menghadap ke arah gue. Padahal di dinding gak ada satu titik pun yang bolong. Gue sempet bengong beberapa detik. Tiba-tiba dia nengok ke atas. Mata kami beradu dan dia senyum. Gue langsung turun, tutup ventilasi, dan bohong sedikit ke tamu. "Udah dicek, Pak. Tadi ada pipa sedikit longgar. Sekarang sudah beres. Bapak tenang aja, gak ada apa-apa kok." Belakangan, dari cerita orang-orang lama, gue tahu waktu hotel ini dibangun, pernah ada tukang konstruksi jatuh dari lantai 5 dan meninggal di area yang sama. Gue cuma bisa menghela napas. Kayaknya dia masih lanjut kerja, bahkan setelah gak hidup lagi. Pocong di ventilasi dan kesurupan di resto. Puncak semua gangguan terjadi belum lama ini. Hari itu gue lagi mandi di kamar mandi karyawan. Di atas pintu, seperti biasa, ada ventilasi kecil. Awalnya biasa aja, sampai gue merasa kayak ada yang ngeliatin dari atas. Gue mendongak, nggak ada apa-apa. Gue lanjut mandi. Perasaan gak enak itu datang lagi. Kali ini lebih kuat. Gue lihat lagi ke ventilasi. Ada sesuatu warna putih kecil, kayak ujung kain, muncul sedikit. Gue masih berusaha mikir logis. Mungkin kain lap, mungkin plastik. Ujung kain itu pelen-pelen bergerak ke samping. Dan yang kebuka berikutnya bukan cuma kain. Gue melihat tali lilitan, buntelan kain, dan lalu wajah. Wajah itu hancur, seperti bengkak, pecah, dan di beberapa bagian ada belatung yang bergerak pelan. Itu bukan kain lap, itu pocong. Gue gak mikir apa-apa lagi. Gue ambil handuk, masih penuh sabun, dan lari keluar kamar mandi dalam keadaan cuma berbalut handuk. "Lu ngapain, gila? Pakai handuk yang bener." Temen gue panik lihat gue kayak orang kesetanan. Gue cuma sempat bilang, "Ada pocong di ventilasi. Tutup itu sekarang juga." Temen gue naik pakai tangga, bawa kardus buat nutup ventilasi. Waktu dia lagi pasang, dia juga ngerasa kayak ada mata yang ngeliatin dari dalam. Begitu kardus kepasang,
Kami pikir selesai, ternyata belum. Beberapa waktu setelah kejadian itu, gue lagi duduk di gudang dekat kamar mandi. Tiba-tiba, kedengeran suara keran nyala dari dalam. Gue cek ke kamar mandi, pintu tertutup, tapi nggak dikunci. Gue ketok, nggak ada orang kan? Saya masuk, ya, sepi. Gue buka pelan-pelan, kamar mandi kosong, keran nyala sendiri. Gue masuk, matiin keran. Begitu keran gue puter, pintu di belakang gue nutup sendiri. Jeduk, lampu kedip, mati, lalu nyala lagi. Dan setelah itu gue gak ingat apa-apa. Cerita lanjutannya gue cuma tahu dari teman-teman gue. Katanya habis dari kamar mandi, gue keluar dengan jalan merangkak ke arah resto sambil nyinden. Suara gue berubah, kayak nenek-nenek. Gue buka-bukain kulkas, ngubek-ngubek meja, kayak lagi nyari sesuatu. Wajah gue kosong, mata gue gak seperti mata gue biasanya. Temen-temen panik. Mereka bawa gue ke gudang, baca-bacain ayat suci, diputerin ayat kursi, gue ikut bacain. Diputerin ayat ruqyah, gue ikut bacain lagi, lancar. Sampai sosok yang di dalam gue bilang lewat mulut gue sendiri, Saya bisa baca ayat-ayat suci. Saya hafal 30 juz. Untungnya, salah satu temen gue punya kenalan yang bisa bantu dari jauh. Lewat telepon, orang itu minta mereka bacain sesuatu, lalu teriak Allahu Akbar keras-keras ke kuping gue. Katanya, badan gue kejang, teriak panjang. Lalu tiba-tiba lemas. Gue baru sadar sekitar jam 11 malam. Rasanya kayak habis tidur panjang, badan pegal, tapi kepala ringan. Gue gak ingat apa-apa sama sekali. Yang gue tahu cuma satu, sejak hari itu gue gak pernah lagi berani mandi sendirian di kamar mandi itu. Sampai sekarang gue masih kerja di hotel itu. Bukan tiap hari, sekarang cuma Sabtu Minggu. Bukan karena gue berani, tapi karena ya hidup harus jalan terus. Kerjaan, ya kerjaan. Yang paling bikin gue ngeri bukan cuma penampakan, kesurupan, atau suara langkah di tangga. Yang paling ngeri adalah tamu-tamu yang datang, tidur nyenyak, check out besok pagi. Nggak pernah tahu kalau malam mereka di hotel itu ada yang berdiri di ujung ranjang, mengamati mereka tidur sambil tersenyum. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Cerita ini diadaptasi dari kisah asli narasumber bernama Dian yang ditayangkan di channel Lonceng Misteri. Link sumber ceritanya akan dicantumkan di deskripsi sebagai bentuk penghargaan pada kreator dan narasumber. Kalau kamu punya pengalaman horor sendiri sebagai pegawai hotel, satpam, sopir, perawat, atau profesi apa saja dan pengen kisahmu diangkat di story creepy, kirim ceritamu ke kontak yang ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan share biar kita bisa terus berbagi kisah-kisah gelap dari balik pintu yang tertutup rapat. Sampai jumpa di cerita seram berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan hati-hati kalau nginep di hotel yang terlalu sepi.